إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah alhamdulillah pada kesempatan kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri kajian untuk menimbah ilmu, memperkuat keilmuan syariat yang kita miliki supaya kita dapat menjalani ibadah dengan baik dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita yang memberikan kepada kita contoh murni bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita tentang kurikulum kehidupan di dunia ini. Taib jamaah Masjid Al-Irsyad yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir atau tadabbur Al-Qur'an. Kita sampai di pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-163 dan 164 ya, 163 dan 164. Allah taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa mimma in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Dua ayat ini membahas tentang keesahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan bukti kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tampak. Ya. Bukti kemampuan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala tampakkan kepada manusia. Allah taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan antara malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr,
dan kapal yang berjalan di atas laut, bima yanfa'un nas, ya, itu bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an, ya, minas sama'i mimma'in, dan Allah Ta'ala telah turunkan dari langit berupa hujan, air, yang mana air itu fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang fungsinya air itu adalah menghidupi bumi setelah keringnya atau setelah matinya bumi. Wa batta fiha min kulli dabbatin, kemudian ditebarkan di dalamnya bermacam-macam dabah, binatang-binatang yang melata. Wa tasrifir riyah, dan perkisaran angin. Was-sahab, dan awan. Al-musakhkhar bainas sama'i wal ard, yang mana dapat dikendalikan antara langit dan bumi. Ya, nanti saya jelaskan nih. Al-musakhkhar bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumi ya'qilun. Ini adalah tanda-tanda bagi orang atau bagi kaum yang mau mengerti atau mau berakal. Tapi sebab turun ayat ini adalah suatu ketika, kata Atha bin Rabah, beliau mengatakan nazalat 'alan nabi bil Madinah. Ayat ini turun di Madinah. Jadi ayat Madaniyah, ya, turunnya di Madinah. Yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maka orang-orang kufar ketika itu, orang-orang kufar Quraisy menanyakan, kaifa yasa'un nasa ilahun wahid? Ya, ini orang yang dianggap Tuhan itu kayak manusia, sehingga mana bisa yang ngatur manusia semuanya ini cuma satu Tuhan. Nah, kalau kita ini kan kadang ngopeni nggak bisa ngopeni banyak, ya kan? Butuh bareng-bareng baru bisa ngopeni. Sehingga mereka juga berpikir bagaimana bisa manusia segini banyaknya, ada yang di Arab, ada yang di Eropa, ada yang di Timur, di Asia. Bagaimana yang mengatur hanya Tuhan yang satu? Karena mereka menganggap yang mengatur banyak dengan berhala-berhalanya itu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, bahkan lebih daripada itu, bukan hanya soal manusia saja Allah Ta'ala atur, tapi Allah Ta'ala mengatur inna fi khalqis samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala yang merubah antara malam dan siang. Allah Ta'ala yang menjadikan kapal itu bisa berlayar di atas laut, dan itu bermanfaat sekali bagi manusia. Sampai ayat terakhir. Wa tasrifir riyah, nanti saya jelaskan apa saja macam-macam angin itu. Itu yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ditundukkan untuk kebutuhan manusia. Jauh lebih daripada itu. Kemudian ada kisah lain dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, atat Quraisyun Muhammadan faqalu. Ada seorang Quraisy datang ke Nabi Muhammad. Orang Quraisy itu mengatakan, faqalu, ya Muhammad, innama nuridu an tad'u rabbaka an yaj'ala lana safa, ya, an yaj'ala lana as-safa dhahaban. Wahai Muhammad, kita ini pengen kamu minta sama Tuhanmu, yang kamu anggap Tuhan itu, minta sama Tuhanmu untuk menjadikan bukit Safa itu emas. Mereka itu pengen bukti yang tampak langsung perubahannya di depan mata mereka. Kemudian dia mengatakan, orang Quraisy, fanastariya bihil khayla wasilah. Kalau Safa itu jadi emas, nanti kita bisa beli kuda perang, kita bisa beli pedang dengan harta itu. Kemudian fanu'mina bika wa nuqatila ma'ak. Kemudian kita akan beriman kepadamu, bersamamu, dan kita juga akan berperang bersamamu. Gitu ya. Ini permintaan orang-orang Quraisy, minta supaya Allah Ta'ala langsung menampakkan. Qala, ya, kata Nabi, awthiku li
la in da'autu rabbi faja'ala lakumus safa dhahaba la tu'minan nabi. Ya sudah, sekarang beri aku kepercayaan, beri aku perjanjian, seumpama kalau saya betul-betul berdoa kepada Allah untuk Bukit Safa dijadikan emas, kemudian kamu betul-betul beriman kepadaku. Ya, berikan jaminan itu, berikan kepercayaan itu. Fa'authaku lahu, akhirnya mereka memberikan itu. Ya, sudah janjian sama Nabi. Ya, kira-kira seperti itu. Fada'a rabbah, kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika setelah doa, malaikat Jibril langsung datang. Fa'atahu Jibril. Ya, malaikat Jibril datang faqala dan mengatakan, inna rabbaka qad a'tahumus safa dhahaba ala annahum illam yu'minu bika adzabahum adzaban lam yu'adzibhu ahadan minal alamin. Sesungguhnya kalau Tuhanmu betul-betul mengabulkan itu, menjadikan Bukit Safa mendadak menjadi emas, kemudian mereka enggak mau beriman, ya ini kesyukuran bagi kita ini. Ini kalau Allah Ta'ala mendadak betul-betul tunjukkan, lalu kita tidak mampu untuk mengimani itu. Sebagaimana orang Quraisy kalau tidak mampu mengimani, kata Jibril, adzabahum adzaban lam yu'adzibhu ahadan minal alamin. Allah Ta'ala akan menyiksa, mengazab orang tersebut dengan azab yang Allah Ta'ala belum berikan azab itu kepada umat-umat sebelumnya. Qala Muhammad, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Rabbi la tabalda'ni wa qaumi fala ad'uhum yauman biyaumin. Ya Rasul, ya Allah, ya sudah biarkan saja aku dengan kaumku, dan aku akan mendoakan mereka supaya ya setiap hari supaya mereka mendapatkan hidayahnya. Itu artinya enggak langsung diminta doa seperti apa yang diminta oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, menurunkan ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dirasakan saja. Apa yang bisa dilihat, apa yang kita rasakan sekarang itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Ta'ala ciptakan bagi kita semuanya. Makanya kemarin waktu itu pernah saya sampaikan, sebetulnya ayat Allah itu tidak hanya ada yang di dalam Al-Quran. Itu kitabullah al-mastur. Yang tertulis ayat Allah adalah Al-Quran. Tapi ayat Allah yang tidak tertulis adalah kitabullah al-manzur, yang bisa kita lihat. Perubahan siang dan malam, itu tanda kekuasaan Allah. Ada datangnya matahari dan bulan, tidak pernah bentrok, tidak pernah bertabrakan, itu atas kekuasaan Allah. Adanya langit dan bumi, nanti saya jelaskan, bahkan angin pun juga berperan sekali. Itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Baik. Kemudian ditambahkan oleh Ja'far bin Abil Mughirah, beliau mengatakan, wa kaifa yas'alunaka 'anis safa wa hum yarawna minal ayat ma huwa a'dhamu minas safa. Ya, seakan-akan orang-orang Quraisy itu sebetulnya bukan betul-betul minta Safa kemudian dibikin emas supaya mereka percaya kepada Allah, tidak. Tapi emang akal-akalan mereka. Padahal mereka jauh melihat lebih daripada Safa, dengan adanya langit dan bumi, dengan bintang-bintangnya, matahari dan bulan, itu jauh lebih kuasa daripada sekedar Bukit Safa. Ini. Baik, ikhwani, itu sebab turun ayat ini. Kemudian, apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Yang mana ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang menutup ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, menutup ilmu Allah untuk tidak disebarkan sehingga mendapatkan ancaman neraka. Kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah taala menjelaskan tentang kekuasaannya.
Dan Allah Ta'ala juga mengatakan ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu Tuhan yang satu, dan Tuhan yang satu itu mempunyai sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak menggunakan yang lain? Di sini kata para ulama, kata Ibnu Katsir, kata Syekh Wahab, beliau mengatakan ini seakan-akan Allah Ta'ala ingin menjemput orang-orang yang telah berbuat salah itu untuk memungkinkan mereka bertaubat kepada Allah, dan supaya menancapkan kepada mereka bahwasanya mereka itu punya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga potensi dan keinginan mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu besar. Itu ya. Baik. Kemudian itu hubungan dengan ayat sebelumnya. Kalau tafsir ayatnya adalah ketika Allah Ta'ala mengatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Di sini yang pertama kita ketahui dalalah ya, petunjuk bahwasanya ada namanya tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid menyembah kepada Allah. Ya, bahasa Arabnya Tuhan itu aliha ya'lahu, ilahun. Ilahun di dalam kamus bahasa Arab, kalau lisanul Arab, jadi Arab artinya ya Arab, gitu ya. Aliha ya'lahu artinya ma'bud, yang disembah. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid ilahi artinya mengesahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengesahkan untuk menyembah kepada Allah. Karena hubungan kita dengan Allah itu dua. Kalau digambarkan seperti segitiga ke atas gini atau segitiga terbalik. Kalau segitiga ke atas itu namanya tauhid uluhiyah. Semua apa yang kita dapatkan kita mintanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, semua hanya kepada Allah. Itu uluhiyah. Kemudian nanti inna fi khalqis samawati wal ard, itu penciptaan Allah. Allah Ta'ala yang mengendalikan angin, Allah Ta'ala yang mengendalikan hujan, Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang merubah siang dan malam. Itu kuasa Allah. Nah, kuasa Allah itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah bentuknya segitiga terbalik. Artinya apa yang datangnya dari Allah itu untuk hamba. Itu namanya tauhid rububiyah. Dan kita diperintahkan untuk bertauhid keduanya, yaitu mengimani bahwasanya apa yang kita miliki semuanya ini atas rububiyah Allah, atas kuasa dan ciptaan Allah. Itu kita imani. Yang kedua, ketika kita ingin mengembalikan segala sesuatu itu, ya kembalinya hanya kepada Allah untuk kita sembah. Ya, karena ini harus lengkap. Harus lengkap. Ilahukum ilahu wahid. Inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kita imani Allah Ta'ala memberikan, dan kita imani bahwasanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy, mereka itu mengimani bahwasanya menciptakan Allah. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanallah. Mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka itu bilangnya Allah, tahu. Ketika ada perjanjian pemboikotan keluarga Nabi yang dibuat oleh Abu Jahal, itu di perjanjian yang tertulis di atas itu tulisannya Bismikallahumma. Kalimat Allah mereka tahu. Ayah Nabi namanya Abdullah. Mereka kenal dengan kalimat Allah. Mereka tahu Allah. Mereka tahu ada Tuhan satu di langit, Allah mereka tahu. Mereka mengimani Allah Ta'ala sebagai pencipta. Tapi ketika mereka ingin menyembah kepada Allah, ketika ingin meminta kepada Allah, mereka jadikan ada tandingan-tandingan Allah. Mereka jadikan ada berhala, mereka jadikan ada sesembahan-sesembahan yang lain untuk menyampaikan apa harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu letak kesyirikan mereka. Ya, itu namanya tauhid uluhiyah. Makanya di sini Allah Ta'ala kuatkan.
Ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang berhak kau sembah adalah satu. Gitu ya. Siapa dia? La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dialah Tuhan yang berhak disembah. Ya, dialah Tuhan yang berhak disembah. Hanyalah Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala yang berhak untuk diibadahi semata dan tidak disyirikkan. Kemudian ketika Allah Ta'ala mengatakan La ilaha illa huwar rahman ar-rahim, nah, di situ Allah Ta'ala menyantumkan nama dan sifat Allah. Jadi nama dan sifat itu Pak, gini ya. Pertama, orang itu punya nama, kemudian dia disifati kebaikan. Kalau sifat itu melekat pada dirinya, maka sifat itu bisa suatu saat berubah menjadi namanya. Saya kasih gambaran ya. Ada namanya fulan, namanya Muhammad. Muhammad Al-Karim, Muhammad orangnya dermawan, suka bantu, sehingga kita sifati Muhammad Al-Karim. Muhammad Al-Karim, Muhammad yang dermawan, Muhammad yang dermawan, itu sifatnya. Tapi ternyata kedermawanannya itu melekat pada dirinya. Sehingga kita kalau menyebut Muhammad, tanpa Muhammad pun tinggal bilang Al-Karim, orang tahu kalau dia adalah Muhammad. Itu namanya sifat sudah melekat. Gitu ya. Maka Allah Ta'ala, kenapa nama Allah Ta'ala ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan yang lainnya? Karena sifat-sifat itu melekat kepada Allah dan tidak pernah lepas, nggak pernah geser. Makanya sifatnya menjadi namanya. Maka ini keutamaan, dan itu ya keutamaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan itu tauhid asma wa sifat. Jadi ikrar kita bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai nama dan sifat-sifat yang mulia. Dan yang paling mulia adalah sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itulah yang Allah Ta'ala keluarkan di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, limadha khassa Allah Ta'ala al-wihdaniyah war-rahmah bidzikri duna ghairi ma minas sifat. Ini tadi kenapa Allah Ta'ala di sini menyebutkan tentang ya, asma sifat tentang Ar-Rahman Ar-Rahim di sini, kok nggak pakai yang lain? Karena tadi Allah Ta'ala ingin orang-orang yang telah lalai, orang-orang yang ya telah melakukan keburukan-keburukan, supaya mereka punya harapan lagi bahwasanya mereka harus husnudzon, punya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard. Lihatlah bagaimana penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan atap bisa tanpa tiang. Rafa'as samawat bighairi amadin tarawunaha. Ada langitnya tapi enggak ada tiangnya, enggak dilihat. Ya, kita enggak bisa melihat itu. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kemudian Allah Ta'ala tundukkan matahari dan bulan itu. Kullu yajri li ajalin musamma. Dan matahari dan bulan itu semuanya berjalan dengan orbit ya, atau dengan rotasi yang telah Allah Ta'ala takdirkan bagi mereka. Padahal satu sama yang lain nggak ada talinya, ya, nggak ada pembatasnya. Semuanya berjalan, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak berbenturan. Atas kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat planetarium itu, kita lihat planet-planet itu isinya jutaan barang, benda di langit itu. Dan mereka juga ya orbit pada posisinya masing-masing.
Siapa yang melakukan itu? Yudabbirul amro. Dialah Allah Ta'ala yang mengatur itu semuanya. Yufassilul ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Supaya ketika kamu ketemu Allah itu yakin. Melihat, ya, kita saja kalau ada barang yang sudah terbuat, kita bisa mengimani, gak mungkin barang itu bisa ada tanpa ada yang menciptakan, gitu kan? Gak mungkin suatu itu bisa berubah tanpa ada yang memindahkan. Tapi kenapa ketika langit dan bumi yang sebesar ini, sekompleks seperti ini, lalu kita tidak bertanya di hati kita, ini pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menjaga, dan yang pasti yang menjaga tidak pernah tidur. Jangan tidur. Ngantuk saja amburadul dunia. Ngantuk amblas. Ya. Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Allah taala yang mengatur. Yang merubah ada malam, ada siang. Ya, bagaimana coba dibayangkan kalau siang itu sarmadan ila yaumil qiyamah. Am ilahun ghairullah? Apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu menjaga itu? Kemudian siang terus atau malam terus. Ya, enggak tahu bagaimana jadinya kita. Maka di sini perubahan langit, perubahan malam dan siang ini, hada yaji thumma yadhhab wa yakhluf al-akhar wa ya'qubuhu la yata'akhkhar anhu lahdha. Dan ini perputarannya terus konsisten. Ya, konsisten. Tapi ya kadang ada yang siangnya agak panjang, kadang malamnya agak panjang, siangnya sempit, kadang siangnya panjang, malamnya sempit. Dan tapi terus itu wa ya'qubu, terus berputar. Dan dia tidak terlambat sedikit pun. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Yasin ayat 40. Lasyamsa yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Tidak ada matahari yang sampai ketemu sama bulan di malam hari. Dan gak ada malam hari yang sampai melewati siang hari. Kita bangga kan kalau pagi, ya, subuh, habis subuh masih tidur lagi petang. Bangun jam 9 ya insya Allah tetap padam. Itu kan? Mesti berubah. Enggak mungkin sampai lepas, enggak mungkin sampai mendahului. Ya, malam ketemu malam lagi baru siang, enggak. Semuanya berputar. Itu Allah Ta'ala yang mengatur. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan itu semuanya di langit, ya, mereka berputar itu. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Nah, ini juga Masya Allah. Allah Ta'ala mengatakan yulijul laila fin nahar. Lihat perubahan malam dan siang, siang ke malam. Allah Ta'ala mengatakan yuliju. Ilaj. Bukan, kalau masuk itu kan bahasa Arabnya yudkhilu ya. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan yuliju, tidak menggunakan yudkhilu? Padahal kalau diarti sama-sama masuk. Masuknya malam di siang hari, masuknya siang ke malam hari. Tapi Allah Ta'ala menggunakan ilaj, yulij. Apa artinya yulij? Di dalam ayat yang lain dikatakan kama yalijul khayt fi sammil kama yalijul jamalu fi sammil khiyat. Sebagaimana masuknya unta ke lubang jarum. Ilaj itu kayak orang masukkan benang ke jarum, ke lubang jarum. Itu kan nggak bisa langsung ya. Otomatis butuh pelan supaya masuk. Begitulah masuknya malam di siang hari, di pagi. Perubahannya dari malam itu berubah ya, ke apa namanya? Ufuk merah itu. Apa namanya? Fajar ya, fajar kadhib dulu. Kemudian fajar sodik. Setelah fajar sodik ufuk merah itu keluar, baru syuruk. Keluar mataharinya.
Kemudian setelah syuruk naik pelan-pelan, baru duha, baru semakin naik. Turunnya juga gitu pelan-pelan. Coba kalau mendadak maklab gitu ya. Kayak kita di tempat yang gelap, tahu-tahu lampunya dinyalakan. Langsung ganggu mata, merusak mata, menyakiti mata. Tapi Allah Ta'ala mengatur itu dengan sempurna. Subhanallah. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Pelan-pelan. Kemudian juga di dalam ikhtilaf lail wan nahar ini, perubahan antara malam dan siang, dikatakan nujumuha wa qamaruha lil inarah. Di malam hari itu bintang dan bulan untuk menerangi. Wa takdir hisabus syuhur. Adanya, lihat perubahan malam dan siang itu, coba dilihat bagaimana bintang dan bulan itu mampu untuk menjadi sinar di malam hari. Kemudian dengan adanya malam, orang bisa menghitung waktunya. Karena hitungan yang paling dominan, yang paling benar adalah hitungan dengan bulan syahriah, gitu kan? Bulan itu dengan waktu bulan. Wasyamsaha lil idha'ah, dan siangnya untuk lampu, untuk menyinari. Wa imdadul hayawan wan nabatat bil hararah. Kemudian diperlukannya siang, perlunya matahari itu untuk apa? Untuk memfotosintesiskan tumbuhan supaya dia bisa tumbuh kembang. Kemudian untuk kesehatan bagi manusia, untuk kembangnya para hewan, itu dibutuhkan adanya ikhtilafil laili wan nahar. Ada malam yang sebagai waktu, ada siang ya untuk menyinari, untuk memberkahi, ya untuk pertumbuhan apa yang ada di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala syamsa dhiya. Dialah Allah Ta'ala menjadikan matahari sebagai sinarnya. Wal qamara nura, dan bulan itu sebagai cahayanya. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Dan Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala tentukan tempat letak-letaknya supaya kamu tahu hitungan tahun dan hisabnya. Yaitu al-qamar. Ya, dengan kita bisa melihat bulan itu tahu kapan masuk waktu bulan. Ya, seperti Ramadan kita lihat ru'yatul hilal, kapan masuk waktu Ramadan, waktu bulan, kapan bulan itu habis, kapan pertengahan bulan. Kita bisa lihat dari pergantian malam dan siang tersebut. Ini inna fi waqtilafil laili wan nahar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan lihat sekarang, lihat al fulk, yaitu as-safinah, kapal yang dia berjalan di atas lautan, dan itu bima yanfa'un nas, dan itu bermanfaat bagi manusia. Lihat Allah Ta'ala menundukkan laut untuk bisa mengangkat kapal, supaya bisa untuk menjadi tumpangan manusia dan bisa untuk menjadi mata pencaharian, untuk bisa meletakkan barang-barangnya manusia. Kan sekarang transportasi yang paling kuat untuk menampung daya besar itu kan kapal ya, yang paling kuat. Daratan yang kita lihat aspal kuat luar biasa, nggak mampu sekuat kapal. Tapi laut, padahal laut kita masuk aja, seringan kita bisa mendelep. Tapi kapal Allah Ta'ala tundukkan laut untuk kapal supaya kapal bisa kuat. Dan itu teknologinya terus berkembang karena kaedahnya Allah Ta'ala sudah tundukkan laut untuk bisa ditunggangi kapal. Kalau suatu saat nanti ada kapal sebesar 100 kalinya Titanic atau 100 kalinya kapal pesiar sekarang, kemungkinan jadi. Dan itu sangat memungkinkan. Karena Allah Ta'ala tundukkan laut untuk bisa ditunggangi oleh kapal. Wal fulkil lati tajri fil bahr. Lihat kapal itu bisa berjalan di atas lautan.
Dan untuk bisa berpindah manusia, untuk bisa jadi alat transportasinya manusia. Maka ini adzan menarik, kita dengarkan dulu. Barakallahu fikum. Sudah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan. Allah taala menerangkan kepada kita seakan-akan marilah kita perhatikan bagaimana Allah taala menciptakan langit dan bumi itu. Bagaimana langitnya, bagaimana buminya, bagaimana perubahan antara malam dan siangnya. Bagaimana kapal yang bisa berdiri di atas lautan dengan kokohnya, dengan kuatnya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, taskhirullah iyyaha hatta tajri ala wajhil ma. Itu karena Allah Ta'ala telah menundukkan lautan itu
untuk bisa ditunggangi di atasnya. Wa wuqufuha fawqaha ma'a thaqliha, dan juga mampu untuk berdiri di atasnya meskipun dengan beban yang sangat berat. Itu bagaimana bisa? Padahal batu kecil bisa nyemplung, tapi ketika Allah Ta'ala tundukkan, kapal sebesar itu juga bisa berdiri dan mengambang di atas lautan itu. Atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di ayat selanjutnya, coba kita juga berpikir bagaimana wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, bagaimana Allah Ta'ala menurunkan dari langit ada air, yang mana air itu fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang mana air itu bisa menghidupi semua di muka bumi ini setelah kematiannya. Semuanya itu dihidupkan dengan air. Semuanya. Sumber utamanya adalah air. Manusia hidup dengan air, tumbuhan hidup dengan air, hewan hidup dengan air. Air itu Allah yang turunkan dari langit. Ya, banyak, dan Allah Ta'ala juga mengatakan waja'alna kulla syai'in waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kita jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Bayangkan dunia ini tanpa air, ya. Semuanya, bahkan tanaman disiram air tumbuh. Indonesia ya, mayoritas hujan, sering hujan, maka tanamannya juga kehidupan tumbuhnya semakin bagus, gitu ya. Dan itu juga yang salah satu para ulama ketika mentafsirkan ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang dimaksudkan wa fis sama, yang di langit, itu artinya di langit itu ada hujan, ada air, yang mana air itu adalah sumber dari rizki kehidupan manusia, gitu ya. Jadi kalau kita pintar-pintar mengelola air, maka rizki kita juga akan semakin Allah Ta'ala berikan melimpah. Karena semua itu terbentuknya atau hidupnya dari air. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala mengatakan wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumi ya'qilun. Dan lihatlah bagaimana Allah Ta'ala itu mentasrif ar-riyah, merubah angin, merubah awan di antara langit dan bumi. Allah Ta'ala yang mengendalikan angin dan awan itu. Dikatakan Ibnu Juzi, bayyin udmatallahi wa qudratihi fi tasrifi anwa'ir riyah. Jelaskan kepada kita bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentakdirkan bagaimana perjalanan dan macam-macamnya angin itu. Lihat, angin itu Allah Ta'ala yang mengendalikan. Kadang datang dari utara, kadang datang dari selatan, ya, kalau tergantung musimnya. Kadang dari barat, kadang dari timur. Lihat, nanti kita jelaskan ya, macam-macam fungsinya angin itu. Ternyata angin itu, wallahi, Allah Ta'ala turunkan mampu menjadi manfaat luar biasa bagi manusia. Nanti ya. Yang pertama, angin itu ayah fi hali kauniha rahmatan minallah yarhamu biha ibadah. Angin itu pertama fungsinya, macamnya untuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala rahmati. Allah Ta'ala mengatakan wa min ayatihi an yursilar riyah mubasyiratin wal yudhikakum min rahmatihi. Termasuk tanda kebesaran Allah, Allah Ta'ala mengirimkan angin untuk membuat gembira hati manusia yang merasakannya. Ya kan? Kadang kita di dalam ruangan sumuk, kena angin, wadem, seger. Kadang kita gerah di jalan, kena angin, hati kita gembira. Siapa yang menjadikan seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan angin tersebut. Ya, ini agak singkat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, angin ayah azimah min ayatillah fi hali kauniha azaban.
Kadang angin itu bisa menjadi azab bagi manusia, menjadi hukuman yang Allah Ta'ala kirimkan untuk manusia. Dan ini berbagai macam ayat, seperti yang Allah Ta'ala kirimkan angin kepada kaum Ad. Allah Ta'ala berfirman, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rih al-aqim ma tadhuru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Ya, kaum Ad itu Allah Ta'ala kirimkan angin kencang kepada mereka. Angin yang memporak-porandakan. Dan Allah Ta'ala tidak meninggalkan mereka sama sekali. Habis dengan angin. Ya, makanya angin itu kadang Allah Ta'ala bisa berubah begitu saja. Kalau angin itu sepoi-sepoi, nikmat kita rasakan, ya, kita syukuri. Tapi kalau angin itu mendadak kencang, ya direspon juga jangan-jangan angin itu adalah angin azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Karena itu makhluknya Allah, dan angin juga salah satu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Dengan angin punya sejarah pernah menghancurkan sebuah kaum. Saya pernah sesekali waktu di Sudan, Syekh itu khutbah Jumat. Mendadak di tengah khutbah angin kencang. Langsung temanya dirubah. Mendadak dirubah, temanya membahas angin, dan beliau langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung merasa ketakutan, takut kalau angin itu yang Allah Ta'ala kirimkan adalah angin azab. Tapi kadang kita lupa terhadap itu. Angin kencang malah kita keluarkan HP, kita posting, taruh status, ya. Baik. Maka kita harus berhati-hati. Ini pertama ya. Kedua ya, ketiga, angin itu mempunyai manfaat untuk penduduk bumi. Wa bifaqdiha tamutul ard wa man 'alaiha. Kalau enggak ada angin, maka bumi ini akan mati semuanya. Karena apa? Karena yang membawa awan itu angin. Kadang airnya penguapannya itu di Tulungagung, narik, tapi dibawa angin ke Kediri, yang hujan Kediri, padahal kiriman dari sini. Kalau harus ngandalkan air dari Kediri ngangkat, nggak ada laut di situ, maka sengsara di Kediri. Siapa yang mengirimkan angin itu? Siapa yang mengatur dan meratakan rezeki itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsalar riyah bushran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan dialah Allah yang mengirimkan angin untuk menjadi kabar gembira, dan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan surat Ar-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha min ibadihi idahum yastabshirun. Allah Ta'ala yang mengirimkan angin, kemudian mengumpulkan awan-awan itu, kemudian Allah Ta'ala bentangkan awan di langit, kemudian Allah Ta'ala kirim awan itu ke tempat yang Allah Ta'ala kehendaki untuk diberikan hujan. Kadang di sini hujan, di sana enggak. Mendadak di sana lagi hujan lagi. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pengendalian angin tersebut. Kemudian ar-riyah juga berfungsi allati tasuqus sahab fis sama amsalal jibal ila haitsu ya'murullah fayusqi bihi man yasha' min ibadihi. Ini hampir sama. Allah Ta'ala yang menjadikan awan yang tadinya kecil-kecil, kemudian Allah Ta'ala kumpulkan menjadi jibal, menjadi gunung yang besar. Langit itu. Ya, kalau yang pernah naik pesawat, itu seakan-akan awan di bawah, awan di atas. Kemudian seakan-akan berbentuk gunung. Allah Ta'ala kumpulkan, dan Allah Ta'ala akan berikan air kepada penduduk yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian angin itu juga berfungsi talqahus sahab bi amrillah fayanzil ma' wa talqah az-zara' wasyajar fayahtazzu khadran wa muthmira. Angin itu juga berfungsi untuk mengirimkan benang sari ke kepala putih. Padahal benang sari bijinya kecil,
Kemudian Allah Ta'ala kirim dengan angin supaya benang sari itu mampu jatuh ke kepala buruh. Itu kalau manusia yang harus mengatur itu kesulitan. Kalau nggak salah kurma juga seperti itu. Di setiap kebun kurma, di setiap 20 atau 50 pohon kurma betina, itu harus ditaruh jantan satu. Kemudian diletakkan di mana angin menghembus. Supaya benang sari itu bisa tertebar ke pohon-pohon yang lain. Baru bisa berbuah. Itu siapa yang mengendalikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya surat Al-Hijr ayat 22. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Allah Ta'ala mengirimkan angin untuk lawaqih tadi, untuk apa namanya? Pembuahan-pembuahan itu. Ya, pembenihan atau pembuahan. Kemudian angin itu juga menjadi sebab dauratul miyah haulal ard. Nah, ini juga ini. Angin itu ternyata berfungsi untuk mengendalikan air yang ada di lautan, di muka bumi ini dan di sungai-sungai. Itu yang menggerakkan adalah angin. Bahkan dikatakan di sini, bayangkan kalau tidak ada angin, maka setiap air itu akan diam di tempatnya dan akan terjadi pembusukan air dan manusia tidak bisa mengambil manfaat dari air itu. Lau habisatir rih anin nas thalathan la'atina ma bainas sama'i wal ard. Ya. Kalau seumpama angin itu berhenti 3 hari saja di muka bumi ini, 3 hari saja, air itu satu bumi akan busuk. Di langit dan di bumi air itu akan busuk dan manusia akan otomatis akan hancur dengan kehilangan air tersebut. Itu ya. Kemudian angin itu juga mampu menjadi tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, angin itu mampu menjadi tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang angin itu tenang, kadang dia harus berhembus kencang sebagaimana yang Allah Ta'ala kendalikan atas dirinya. Maka ikhwani fillah, semua yang telah Allah Ta'ala ciptakan ini, penciptaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang yang kita rasakan itu, kemudian kapal yang di atas lautan yang Allah Ta'ala sengaja tundukkan laut untuk bisa ditunggangi kapal untuk kebutuhan manusia. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan air untuk muka bumi ini, untuk menghidupkan seluruh yang ada di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala yang mengirimkan angin dengan segala fungsinya tadi yang kita ketahui. Ternyata kita gak bisa hidup tanpa angin itu. Ternyata Allah Ta'ala ciptakan itu semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Karena apa? Karena huwa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Karena Tuhanmu yang satu, karena Tuhanmu yang memiliki rasa kasih sayang kepadamu. Jadi semua penciptaan yang ada ini karena bukti kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Kalau Allah Ta'ala nggak kasih sayang sama kita biarkan begitu saja dan kita akan mati. Tapi karena Allah Ta'ala cinta dan sayang kepada kita, maka dengan apa yang Allah Ta'ala rizkikan kepada kita, semestinya mampu menjadi media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Gitu ya. Taib, jazakumullah khair, semoga ini bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat selanjutnya. Astaghfirukum, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsira. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.